Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Quran memberikan dalil yang berisi hikmah dan kekuasaannya bahwa Allah Maha Bijaksana dalam menciptakannya. Segala sesuatu yang diciptakan oleh Allah tidak akan sia-sia. Bahkan semua itu menjadi bukti dan bukti tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa Allah ada dan Allah yang Maha menciptakan atas segala sesuatu yang ada di alam semesta ini. Jika kita menelaah ayat-ayat di dalam Al-Quran, maka bukti-bukti ciptaan dan hikmahnya jelas nyata. Dan dari tanda-tanda kebesaran Allah inilah kita sebagai orang beriman harus tafakur dengan apa yang di sekitar kita. Berdasarkan teori dentuman besar atau teori Big Bang oleh George Lemaitre, bahwasanya alam semesta terdiri dari massa yang sangat besar dan massa jenis yang sangat besar juga. Kemudian adanya reaksi inti mengakibatkan massa tersebut meledak dan mengembang sangat cepat hingga menjauhi pusat ledakan. Ledakan dahsyat itu terjadi sekitar 13,7 miliar tahun yang lalu. Teori keadaan tetap dirumuskan oleh Fred Hoyle, Thomas Gold, dan Hermann Bondi pada tahun 1948. Menurut mereka, alam semesta ini tidak memiliki awal dan tidak memiliki akhir. Tidak ada galaksi yang diawali dari ledakan bola kosmik dan yang semisalnya. Alam semesta terdiri dari galaksi yang datang saling menggantikan. Galaksi yang tergantikan akan menjauhi galaksi lainnya dalam ekspansinya. Berdasarkan konsep terbentuknya alam semesta, berdasarkan pendapat para ilmuwan, nyatanya bila kita tafakurkan kembali, pembentukan alam semesta merupakan suatu bukti kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukti bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu ada, bukti bahwasanya Allah lah yang mempunyai kendali dalam alam semesta dan kehidupan di dalamnya. Hal ini kemudian juga diperjelas dalam surah Ali Imran ayat 190 sampai 191 yang menjadi salah satu bukti landasan bahwasanya alam semesta menjadi salah satu bukti akan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Disebutkan dalam surah Ali Imran ayat 190 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin li ulil albab. Yang artinya, sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan silih bergantinya malam dan siang terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang berakal. Ada beberapa tafsir dari ayat tersebut. Di antaranya tafsir lengkap Kemenak. Dilansir dari Al-Quran hadis, diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam pernah berkata kepada Aisyah bahwa malam ini ia akan beribadah kepada Allah. Aisyah radhiyallahu anha merasa senang jika Rasulullah berada di sampingnya dan senang melayani kemauan maupun kehendaknya. Maka bangunlah Rasulullah shallallahu alaihi wasallam dari tempat tidurnya lalu mengambil air wudhu. Rasulullah pun melaksanakan sholat tidak jauh dari tempatnya. Pada waktu sholat, Rasulullah menangis sampai air matanya membasahi kainnya karena merenungkan ayat Al-Quran yang dibacanya. Kemudian ia mengangkat kedua tangannya, berdoa, dan menangis lagi hingga tetes air matanya membasahi tanah. Setelah Bilal datang untuk azan subuh dan melihat Rasulullah menangis, ia bertanya, "Wahai Rasulullah, mengapa menangis? Padahal Allah telah mengampuni dosa Rasulullah baik yang terdahulu maupun yang akan datang." Rasulullah menjawab, "Apakah saya ini bukan seorang hamba yang pantas dan layak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan bagaimana saya tidak menangis? Pada malam ini Allah telah menurunkan ayat kepadaku." Rasulullah berkata, sangat rugi dan celaka orang-orang yang membaca surat ini, namun tidak memikirkan dan merenungkan kandungan artinya. Memikirkan pergantian siang dan malam, mengikuti terbit dan terbenamnya matahari, siang lebih lama dari malam dan sebaliknya. Semua itu menunjukkan atas kebesaran dan kekuasaan penciptanya bagi orang-orang yang berakal.
Untuk yang selanjutnya berdasarkan tafsir Al-Muyassar. Sesungguhnya penciptaan langit dan bumi tanpa contoh sebelumnya, pergantian malam dan siang, perbedaan di antara keduanya dalam panjang dan pendeknya mengandung bukti-bukti dan petunjuk-petunjuk besar atas keesaan Allah bagi orang yang berakal lurus. Sementara itu, Buya Hamka dalam tafsir Al-Azhar menjelaskan bahwa surat Ali Imran ayat 190 berisi tentang arahan Allah kepada hambanya untuk merenungkan alam, langit, dan bumi. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengarahkan agar hambanya menggunakan pikirannya dan memperhatikan pergantian antara siang dan malam. Semua itu penuh dengan tanda kebesaran Allah yang mampu memahami bahwa penciptaan langit dan bumi serta pergantian siang dan malam merupakan tanda-tanda kekuasaan Allah, disebut ulul albab. Menurut Ibnu Katsir, mereka jugalah orang yang memiliki akal sempurna dan memiliki kecerdasan. Sedangkan menurut Said Qutb, mereka adalah orang-orang yang memiliki pemikiran dan pemahaman yang benar. Dikutip dalam buku Dimensi Sains Al-Quran oleh Profesor Dr. Ahmad Fuad Pasha ditafsirkan bahwa bumi dan langit dulunya bersatu. Hal ini disebutkan dalam surah Al-Anbiya ayat 30. Hal ini menunjukkan bahwa langit dan bumi tercipta dari unsur-unsur yang sama. Allah kemudian memisahkan langit dan bumi yang sebelumnya menjadi satu, lalu keduanya menyebar di angkasa menjadi beberapa bagian sesuai dengan kehendaknya. Langit dan bumi menjadi salah satu benda alam semesta. Dalam sains, tercatat sebagai pengetahuan tentang perkembangan konsep alam semesta. Ptolemeus mengemukakan sebuah teori yang dinamakan geosentris, di mana menjadi pusat dari tata surya adalah bumi atau geo. Semua planet dan benda-benda ruang angkasa lainnya bergerak sesuai lintasannya atau orbit mengelilingi bumi. Teori geosentris ini bertahan lebih dari 1400 tahun. Kemudian, pada 1473 sampai 1543 Masehi, seorang ilmuwan yang bernama Copernicus membalikan keyakinan dengan mengemukakan teorinya yang bernama heliocentris, yaitu bahwasannya yang menjadi pusat dari tata surya adalah matahari atau helio. Semua planet dan benda-benda angkasa lainnya termasuk bumi bergerak sesuai lintasannya atau orbit mengelilingi matahari. Jauh sebelum Copernicus, ilmuwan Islam dan Yunani kuno telah mencetuskan teori ini. Secara ilmiah, berdasarkan perputaran bumi yang mengelilingi matahari, maka timbullah pergantian siang dan malam di bumi. Bumi membutuhkan waktu lebih dari 24 jam untuk menyelesaikan perputaran pada porosnya tersebut. Bumi bergerak dengan dua cara, yaitu berotasi dan berevolusi. Evolusi adalah proses bumi mengelilingi matahari, sedangkan rotasi adalah proses bumi berputar pada porosnya. Bumi perlu mengalami putaran di mana sisanya menghadap matahari terjadi siang dan membelakangi matahari terjadi malam. Dalam Al-Quran, surah Ali Imran ayat 191 yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Rabbana ma khalaqta hadza batilan subhanaka faqina azabannar. Yang artinya yaitu orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri atau duduk atau dalam keadaan berbaring, dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi seraya berkata, Ya Tuhan kami, tiadalah Engkau menciptakan ini dengan sia-sia, Maha suci Engkau. Maka peliharalah kami dari siksa neraka.
Dari tafsir Quraisy Shihab, telah menjadi ciri-ciri ulul albab bahwa mereka selalu merenungkan keagungan dan kebesaran Allah dalam hati dimanapun mereka berada, dalam keadaan duduk, berdiri, dan berbaring. Mereka selalu merenungkan penciptaan langit dan bumi dan keunikan yang terkandung di dalamnya sambil berkata, "Tuhanku, tidak Engkau ciptakan jagat ini tanpa ada hikmah yang telah Engkau tentukan di balik itu. Engkau tersucikan dari sifat-sifat serba kurang. Bahkan ciptaanmu itu sendiri adalah bukti kekuasaan dan hikmahmu. Hindarkanlah kami dari siksa neraka dan berilah kami taufik untuk menaati segala perintahmu." Menurut Ibnu Katsir, ulul albab adalah orang yang memiliki akal sempurna dan memiliki kecerdasan. Sedangkan menurut Sayyid Qutb, ulul albab adalah orang-orang yang memiliki pemikiran dan pemahaman yang benar. Orang yang paham bahwa penciptaan langit dan bumi serta pergantian siang dan malam merupakan tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka adalah ulul albab. Meskipun ia melihat langit dan bumi serta melihat pergantian siang dan malam setiap hari dan tidak sampai pada kebenaran itu, mereka ialah orang-orang bodoh, bahkan walau secara akademis dikenal pandai. Menurut Ibnu Abbas mengenai surah Al-Imran ayat 191, bahwa maksudnya mereka melakukan sholat sesuai kemampuan, yakni jika tidak sanggup berdiri maka sambil duduk dan seterusnya. Namun demikian, ayat ini mencakup semua zikir lainnya dengan lisan maupun hati. Memikirkan kekuasaan penciptanya atau memikirkan maksudnya, ayat ini menunjukkan bahwa berpikir merupakan ibadah dan termasuk sifat wali-wali Allah yang mengenalnya. Setelah mereka memikirkannya, mereka pun tahu bahwa Allah tidak menciptakannya sia-sia. Dalam memikirkan penciptaan langit dan bumi, tentu saja kita melihat alam semesta, maka akan teringat Allah, karena Allah yang menciptakannya. Manusia tidak bisa bikin alam semesta karena manusia itu hanyalah makhluk yang diciptakan. Maka dari itu, kita harus mensyukuri pencipta dari alam semesta agar kita senantiasa mengingat Allah. Termasuk juga di dalamnya bahwasanya tafakur akan kekuasaan Allah menjadi salah satu cara meminta surga, karena ketika di sini kita meminta dilindungi dari neraka, maka secara langsung kita juga meminta surga. Kesimpulan atas makna yang tersirat dalam surah Al-Imran ayat 190 sampai 191 adalah: pertama, penciptaan alam semesta beserta isinya menjadi salah satu bukti kekuasaan Allah. Yang kedua, ulul albab adalah orang yang berzikir, berfikir, dan selalu ingat kepada Allah di segala kondisi. Ketiga, ulul albab menggunakan akalnya untuk memikirkan penciptaan alam semesta. Keempat, tafakur atau berfikir yang benar mengantarkan pada kesimpulan bahwa Allah menciptakan sesuatu tidak ada yang sia-sia, semuanya benar dan bermanfaat. Kelima, tafakur atau berfikir benar juga melahirkan kedekatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan memperbanyak doa kepadanya. Jika Anda menyukai video ini, silahkan klik tombol like dan juga subscribe channel ini sebagai bentuk dukungan kepada kami untuk dapat menyajikan video-video bermanfaat lainnya kepada Anda, dan semoga ilmu yang disampaikan ini dapat bermanfaat serta menambah pengetahuan kita mengenai ayat Al-Quran yang berkaitan dengan ilmu pengetahuan. Lebih dari itu, semoga menambah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.